Nama saya Andi Caco, tinggal di Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggiduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya punya sawah kurang lebih 10 hektar. 3 hektar saya garap sendiri, sisanya orang lain yang garap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahir, suku saya Bugis. Pekerjaan saya petani. Saya berasal dari Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggiduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Status keluarga sudah kawin dan belum mempunyai anak. Terus kepemilikan sawah, saya punya luas areal sekitar kurang lebih 4 hektar. Saya kerja berdua dengan orang tua. Selama saya bertani, artinya berusaha di bidang pertanian, mulai dari sistem tanam pindah dengan tabela, mungkin sudah sekitar 20 tahun lebih saya tinggal di Sulawesi Tenggara dan menetap di Sulawesi Tenggara sebagai petani. Saya rasakan betul itu perbedaan antara tabela dengan tanam pindah. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mengetahui kemudian ada juga penggilingan padi. Dari hasil itu saya kemudian ini adalah tabela dari ini dipakai proyek Asyar di wilayah sini, di wilayah kelompok tani ini. Ini kalau ukuran petani terlalu panjang baru berat. Jadi kemudian ini juga tidak baku cocok dengan satu yang bundar, satu yang persegi, jadi agak sulit ditarik. Kemudian panjangnya juga tidak bisa kalau di sawah, karena kapan ini berisi dia begini, dia turun ke bawah, jadi bisa-bisa tersapu sama lumpur. Jadi akhirnya karena kita tidak bisa pakai kalau begini, akhirnya kita modifikasi. Dimodifikasi, dikurangi dia punya tabu, dan ini diganti anunya, kita ganti. Ini adalah tabela dari kiri yang masih aslinya, lengkap dengan tabung tanam. Sedangkan ini adalah hasil modifikasi. Kemudian ini yang kita pakai. Ini yang dipakai, yang disuka petani karena agak ringan, kemudian gampang berputar ini. Pertama-tama itu kira-kira 1 minggu kita sebelum membajak pertama kita masukkan air 1 minggu. Setelah itu kita membajak. Kemudian setelah dibajak kita rendam sekitar 2 atau 3 hari atau 1 minggu. Kemudian kita pecah. Habis dipecah berulang-ulang, apakah itu kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali pecahnya, baru tanahnya dia sudah encer betul, karena tabela dengan tanam pindah itu harus beda cara kerjanya. Kalau itu tadi sudah dipecah dengan baik, kita rendam lagi sekitar 1 hari, 2 hari, baru kita pakai garu sisir meratakan. Itu kadang-kadang kita bukan cuma 1 kali juga, biasa ya menyisir, kadang 3 kali. Bagaimana supaya kerataannya itu yang kita inginkan. Kalau sudah ratanya itu ya sudah rata betul, kita diparit pinggirnya keliling,
Tujuannya apa itu dibuat parit? Untuk menyadap air untuk membuang air yang ada di tengah-tengah. Ya. Nah, setelah itu kita rendamkan bibit selama 2 malam, kemudian kita peram selama 16 jam, 16 jam, baru besoknya kita tabelan. Jadi kondisi tanah itu dalam keadaan apa waktu menarik? Dalam keadaan macak-macak sempurna, rata. Iya. Setelah itu ditarik. Iya. Itu berapa orang tenaga kerja selama dari persiapan dari membajak sampai siap tarik, itu berapa tenaga kerja yang digunakan? Kalau tenaga kerja, karena kita pakai hand traktor, itu paling-paling 2 orang sampai siap tabela. 2 orang saja? 2 orang saja. Tapi jarak waktunya itu ya kira-kira kurang lebih 3 minggu semua. 3 minggu ya? Iya, 3 minggu. Jadi penggunaan tabela juga menghemat tenaga kerja? Iya, menghemat. Nah, ini benih ini untuk menjadi siap tanam ditarik itu melewati proses apa saja? Perendaman, direndam, kemudian diperam. Direndam selama? Direndam selama 2 hari 2 malam. Nah, kemudian diperam selama 18 jam. 18 jam? Iya, 18 jam. Kemudian kita tabelan. Langsung ditabela ya? Iya, langsung ditabela. Apa selama ini Pak Tahir mengalami masalah dengan gulma berkaitan dengan aplikasi Atabela? Ya, pertamanya memang bermasalah karena pengetahuan kita mengenai gulma itu belum terlalu bagus. Jadi dulu pengalamannya kita nanti pada saat besar rumput atau besar gulma berdaun baru kita semprot. Ternyata tidak begitu. Jadi sekarang itu kita semprot Atabela itu pada umur 10 sampai 12 hari menggunakan herbisida pratumbuh dengan purna tumbuh dicampur. Kalau dulu itu tidak dicampur, sekarang sudah bisa dicampur aplikasi pratumbuh dan purna tumbuh. Jadi rumput yang belum tumbuh tidak akan tumbuh, rumput yang sudah tumbuh dibasmi dengan purna tumbuh. Jadi untuk sekarang ini gulma tidak jadi masalah bagi kami. Apakah jenis herbisida mempengaruhi jenis gulma yang disemprot? Ya, jelas berpengaruh karena herbisida kan ada untuk khusus daun lebar, khusus daun sempit. Tapi bersamaan dengan sekolah lapang yang diajarkan oleh Siar dengan BPTP, bekerjasama dengan BPTP, kami sudah bisa membedakan belah daun sempit, jenis herbisida yang digunakan begini dan yang daun lebar begini. Jadi sekarang kita sudah bisa
gunakan dengan efektif. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana Pak Tahir mengelola gulma dengan baik? Apa saja yang dipraktekkan? Yang dipraktekkan kalau gulma untuk Atabela, yang pertama itu pengelolaan tanah, harus itu pengelolaan tanah. Nah, setelah itu di tabela, dan umur tabela pada saat disemprot itu 10 sampai 12 hari habis tabela. Yang digunakan yaitu herbisida pratumbuh dan purnatumbuh. Gunanya itu untuk yang pratumbuh mematikan yang sudah tumbuh, sedangkan untuk pratumbuhnya yang belum tumbuh tidak akan tumbuh. Dan pengairannya itu 2 sampai 3 hari setelah nyemprot baru diairi supaya semuanya mati semua. Inilah jenis rumput yang banyak mengganggu di daerah sini. Jadi untuk mengendalikan gulma seperti ini perlu itu yang dilakukan pengelolaan tanah sempurna, pemberian air yang tepat. Apabila sudah dilakukan itu masih ada gulma, bisa dilakukan dengan penggunaan herbisida yang tepat. Kenapa alasan saya memilih tabela? Pertama saya cerita dulu, kita di sini terus terang air pertaniannya terlalu luas. Di samping itu sebenarnya dari pertama kita di sini tanam pindah, tapi karena banyak faktor, pertama terutama itu keserempakan, kekompakan, dan tenaga kerja. Alasannya kenapa kita pilih tabela, kalau kita menanam itu karena tenaga kerjanya kurang, kita tidak bisa serempak. Makanya kami memilih alat tabela karena tidak memakai tenaga kerja. Kita cuma memakai tenaga kerja sendiri, dan kita mampu menyelesaikan kalau memakai alat tabela itu sekitar 1 hektar 1 orang per hari. Dari hasil tadi yang 10 hektar itu saya kelola sendiri, karena kebetulan saya sudah mampu beli penggilingan walaupun kecil-kecilan. Hasilnya saya kelola sendiri sampai bisa menyekolahkan anak sampai kuliah, mana yang di SMA, dan ya artinya kehidupan sudah berbeda pada dibanding kita pertama datang di sini. Untuk itulah saya ingin menghimbau kepada semua petani pada umumnya di Sulawesi Tenggara supaya betul-betul bercocok tanam dan menggunakan Atabela. Yang paling utama kita harus kekompakan dalam mengolah sawah. Mudah-mudahan Sulawesi Tenggara ini dengan pertaniannya bisa maju lagi daripada saat-saat ini. Itu itulah himbauan saya kepada para teman-teman petani di seluruh dunia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.